Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang kesejajaran. Nanti ada pengertian dasar, kemudian yang kedua itu teorema tentang kesejajaran garis. Yang pertama kita masuk ke definisi dasar dari kesejajaran. Dua garis sejajar adalah jika terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Jadi terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Kalau kalian lihat di gambar ini, garis G itu dan M itu terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Kemudian definisi yang 4.2, garis sejajar bidang adalah jika tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi garis G itu dia sejajar bidang jika garis G tidak mempunyai titik persekutuan dengan bidang A. Kemudian definisi 4.3, dua bidang sejajar jika bidang-bidang tersebut tidak berpotongan. Jadi bidang A dan bidang B tidak mempunyai titik persekutuan atau garis persekutuan. Kemudian definisi selanjutnya yaitu definisi 4.4 tentang garis transversal. Transversal adalah garis yang memotong dua garis koplanar di dua titik. Kita ingat bahwa garis koplanar adalah garis yang berada pada satu bidang. Jadi garis M dan N dia berada dalam satu bidang, kemudian dipotong oleh garis G. Garis G di sini keterangannya ya, garis G memotong garis M dan N di dua titik berbeda membentuk sudut-sudut dalam dan sudut-sudut luar. G disebut transversal atau garis transversal. Sudut dalamnya itu berarti sudut 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sedangkan sudut 2-nya sudut luarnya adalah 5, 6, 7, dan 8. Dua garis dipotong transversal akan membentuk pasangan sudut dengan nama khusus. Yang pertama adalah sudut dalam berseberangan, kemudian ada sudut luar berseberangan, dan ada sudut sehadap. Pengertiannya sendiri, sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam dengan dua titik sudut berbeda pada sisi berbeda dari transversal. Kemudian definisi dari sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar dengan dua titik sudut berbeda pada sisi berbeda dari transversal. Sedangkan sudut sehadap adalah sudut pada sisi yang sama dari transversal. Satu pasangan adalah sudut dalam, satu pasangan adalah sudut luar. Coba kalau dari pengertian ini sepertinya sulit untuk dibayangkan ya. Kita langsung ke contohnya aja. Ini sudut 1, saya pakai warna yang berbeda, tebalannya biru dulu. 1 dan 4 itu adalah sudut dalam berseberangan. Kenapa? Karena ini berada di dalam dua garis ini dan diseberang atau dipisahkan oleh garis transversal. Kemudian sudut 2 dan 3 itu juga sudut dalam berseberangan. Ini saya beri warna yang sama biar ngikutin ini ya. Jadi ini untuk yang biru, kemudian ini untuk yang ungu, kemudian yang hijau ini sudut 5 dan 8 itu dia adalah sudut luar berseberangan, berada di luar garis M dan N tapi diseberangkan atau dipisahkan oleh garis transversal. Kemudian 6, sudut 6 dan sudut 7 itu juga sudut luar berseberangan. Sedangkan sudut sehadap, kita lihat ini ya, pakai yang sudut sehadap itu ada 4 pasang, yaitu 1 dengan 7 ini ya, 1 dengan 7. Oh ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Sekarang kita bahas yang sudut sehadap. 1 dengan 7, kemudian
8 dengan 2. Jadi dia menghadap yang sama. 6, kasih ini aja, 6 dengan 4, kemudian 5 dengan 3. Jadi dia menghadap pada sisi yang sama. Dia 6 itu menghadap ke sana, 4 juga menghadap ke sana. Kemudian 1 dia menghadap ke sana, 7 juga menghadap ke sana. Jadi ini namanya sudut sehadap. Kemudian kita masuk ke teorema garis sejajar. Sepasang sudut terbentuk oleh sepasang garis dan satu transversal penting dalam mengkonstruksi sebuah garis sejajar. Kalian perhatikan. Nah, coba jawab pertanyaan ini. Jika diketahui sudut 1 dan sudut 2, apakah P dan Q sejajar? Sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen ya, besarnya sama. Kemudian jika diketahui sudut 1 dan sudut 2, ini dan ini itu sama, apakah PQ juga sejajar? Misalkan ini P, ini Q, P, ini Q, kemudian ini P, ini Q, apakah sejajar juga? Kalau misalkan sudut 1 dan sudut 2-nya diketahui kongruen. Nah, coba kita masuk ke teorema 4.1. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal dan terbentuk sepasang sudut sehadap yang kongruen, maka dua garis itu sejajar. Jika ada dua garis P dan Q kemudian dipotong oleh sebuah garis transversal R di sini dan terbentuk sepasang sudut sehadap yang kongruen, berarti di sini sudut 2 dan sudut 3 itu sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen, maka garis P dan Q sejajar. Itu teorema 4.1. Kemudian ini adalah buktinya. Diketahui garis PQR, garis PQR, sudut 1 dan dengan sudut 1 sama dengan sudut 2. Kita gambar dulu. Sudut 1 ini sama dengan sudut 2. Ini adalah pengandaian ya. Rencananya kita akan gunakan bukti tak langsung. Andaikan P tidak sejajar Q, maka terdapat segitiga yang terbentuk. Nah, kemudian kita cari kontradiksinya. Andaikan P tidak sejajar Q, ini adalah pengandaian atau negasi dari bukti tak langsung, maka P dan Q itu berpotongan. Sebut saja di C. Ini adalah titik potong dari P dan Q. Misalkan ini P, ini Q gitu ya. Dan akan terbentuk segitiga ABC. Sudut 2 adalah sudut luar segitiga ABC. Sudut 1, sudut dalam yang berjauhan dari 2. Sudut 1 ini adalah sudut dalam tapi yang berjauhan dari sudut 2. Maka M2 gambarnya kita taruh sini. Nah, sini aja. M2 sudut 2 itu lebih dari sudut 1. Ini adalah teorema dari sudut luar. Padahal diketahui bahwa sudut 1 itu dia sama dengan sudut 2. Ukuran sudut 1 dia sama dengan ukuran sudut 2 ini ya, diketahui ini. Ketemunya ini sudut 2 lebih dari sudut 1, padahal diketahui sudut 1 sama dengan sudut 2. Ini sudah bertentangan. Maka P sejajar dengan Q. Itu adalah logika dari bukti tak langsung. Nah, gambar-gambar berikut menghubungkan teorema-teorema di bawah ini. Ini ya, jika teorema ini sama, kemudian jika sudut ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Apa hubungannya? Coba kita lihat di teorema berikutnya ini. Teorema 4.2. Jika dua garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sudut dalam berseberangan yang kongruen, jadi sudut dalam berseberangan yang sama, maka dua garis itu sejajar. Jadi jika ada dua sudut dalam berseberangan yang kongruen, maka garis itu adalah sejajar. P dan Q sejajar jika sudut dalamnya atau dalam berseberangannya sama. Kemudian teorema 4.3, jika dua garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sudut luar berseberangan yang kongruen,
Jadi tadi sudut dalam berseberangan, sekarang sudut luar berseberangan yang kongruen. Maka garisnya, dua garis yang dipotong itu adalah garis sejajar. Bisa dilihat di sini, kalau sudut luar berseberangannya kongruen, sudut 1 dan sudut 2, maka PQ adalah garis yang sejajar. Teorema 4.4. Jika dua garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sepasang sudut dalam sepihak adalah jumlahnya 180 derajat, maka dua garis itu saling sejajar. Jadi ini, kalau ada dua garis, kemudian dipotong di garis P dan Q, kemudian dipotong oleh transversal R, dan terbentuk sepasang sudut dalam sepihak. Dalam sepihak ini berarti yang sama ya, berada di dalam tapi dalam pihak yang sama. 1 dan 2, dan 1 dan 2 ini jumlahnya 180 derajat atau merupakan sudut suplemen, maka garis P dan Q dia adalah garis yang sejajar. Itu adalah bunyi dari teorema 4.4. Nah, kemudian kita masuk ke postulat kesejajaran. Ini saya kecilkan biar kelihatan. Nah, nih. Melalui garis K, titik P tidak pada G, jadi titik P berada di luar G, ini garis G. Maaf, ini harusnya G ya. Terdapat satu garis yang melalui P dan sejajar garis G. Jadi kalau misalkan ada garis G, P di luar G, maka hanya ada satu garis yang melalui titik P yang sejajar dengan garis G. Ini adalah gambar-gambarnya yang berdasarkan tadi 3 teorema sebelumnya. Jika ada sehadap, kemudian dalam berseberangan, kemudian jumlahnya 180 derajat, dan yang luar berseberangan juga. Dan kita masuk ke teorema 4.5. Diketahui garis P, Q, dan R. Jika P sejajar Q dan Q sejajar R, maka P juga sejajar dengan R. Ini kalau gambarnya berarti ada 3 garis gitu ya. P, Q, R. Jika P sejajar Q, Q sejajar R, maka P sejajar dengan R. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui garis P, Q, dan R. 3 garis berbeda, di mana P sejajar Q dan Q sejajar R. Akan dibuktikan bahwa P itu sejajar dengan R. Ini adalah pernyataan dan alasannya. Andaikan P tidak sejajar dengan R, jika P tidak sejajar dengan R, maka terdapat persekutuan antara P dan R, sebut saja A. Misalkan ini kita bekerja di pengandian, misalkan pakai yang merah. Ini P, ini R. Ini P, ini R. Jadi nanti akan ada titik persekutuan, yaitu titik A. P sejajar dengan Q, R sejajar dengan Q. Tapi P tidak sejajar dengan R ya. Di sini garis P dan R, dua garis berbeda melalui A sejajar Q. Kontradiksi dengan postulat kesejajaran yang menyatakan hanya ada satu garis melalui A dan sejajar dengan Q. Jadi kalau misalkan di sini ada Q, kalau P sejajar dengan Q, R sejajar dengan Q, harusnya hanya ada satu garis yang melalui A ini yang sejajar dengan Q. Nyatanya ada dua garis ini, jadi ini kontradiksi dengan postulat kesejajaran. Jadi P sejajar dengan Q. Ini adalah logika dari bukti tak langsung. Kemudian kita masuk ke teorema tentang kesejajaran garis yang selanjutnya. Jika diketahui P sejajar dengan Q, apakah sudut 1 dan sudut 2 itu dia kongruen atau sama besar? Kemudian jika diketahui sudut P dan garis P dan Q, ini P, ini Q, ini P, ini Q, ini P, ini Q. Jika diketahui P sejajar dengan Q, apakah sudut 1 dan sudut 2 itu dia sama besar? Begitu juga dengan ini. Jika P dan Q dia sejajar, apakah sudut 1 dan sudut 2 dia sama besar? Nah,
Nah, coba perhatikan teorema berikut ini. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, jadi sudah diketahui ya kalau dua garis itu sejajar, maka sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Jadi kalau misalkan ada dua garis ini sejajar, P sejajar dengan Q dan dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Sudut dalam berseberangannya. Sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut dalam berseberangannya kongruen. Buktinya, diketahui garis P dan Q dengan transversal R. Sudut 1 dan sudut 2 merupakan sudut dalam berseberangan. 1 dan 2 merupakan sudut yang dalam berseberangan. Kita akan membuktikan bahwa sudut 1 dan sudut 2 itu dia sama. Nah, rencananya adalah kita mengandaikan 1 tidak kongruen dengan 2. Kemudian kita cari kontradiksinya. Yang pertama, saya kecilkan dulu. Andaikan sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Andaikan sudut 1, ya sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Jadi ini enggak sama. Konstruksi garis melalui A sehingga sudut 1 kongruen sudut 3 dan 1 dengan 3 berseberangan merupakan sudut dalam berseberangan. Jadi kita buat garis lagi nih, misalkan garis S. Kita garis S, jadi nanti dia akan terbentuk sudut 3 ya. Sudut 3 dan sudut ini adalah sudut yang kongruen dengan sudut 1. Q sejajar dengan S, sedangkan A pada S ini ya. A pada S. Kemudian P sejajar dengan Q, A pada P, A pada P. Nah, ini dari 2 ini, dari 3 dan 4 ini nanti akan ada kontradiksi. Ya, apa yaitu? Kontradiksi pada postulat kesejajaran yang menyatakan bahwa pada satu titik di luar garis hanya bisa dibuat satu garis yang sejajar. Nah, karena di sini ketemu kontradiksi, maka pengandaiannya salah, artinya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kemudian teorema 4.7. Jika dua garis sejajar dipotong transversal, maka sudut luar berseberangannya kongruen. Jika ada dua garis ini ya, jika ada dua garis kemudian dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut luar berseberangannya kongruen. Kemudian teorema yang 4.8, jika dua garis dipotong transversal, maka sudut sehadapnya kongruen. Ini kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi kan jika diketahui sudut sehadap, maka dua garisnya kongruen. Kalau sekarang dua garisnya sejajar. Kalau sekarang dua garisnya sejajar, maka garis sehadapnya sama besar atau kongruen. Kemudian yang teorema 4.9, jika dua garis sejajar dipotong transversal, maka sudut dalam sepihaknya berjumlah 180 derajat. Kalau tadi jika sudut dalam sepihaknya itu jumlahnya 180 derajat, maka garisnya itu sejajar. Tadi di teorema sebelumnya ya. Kalau yang di sini teorema kebalikannya. Jadi jika ada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut dalam sepihaknya berjumlah 180 derajat. Seperti itu untuk pertemuan ke-6 tentang kesejajaran. Nanti kita lanjutkan di latihan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.